Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita layak untuk bersyukur, bahkan patut dan wajib untuk bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita kembali dipertemukan Allah dalam sebuah ruang yang insya Allah kalau kita baca dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat di mana kita melakukan kewajiban salat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang di rumah 1 kali dan dihitungkan di masjid ini menjadi 25 kali atau 27 kali dalam riwayat yang lain. Kemudian lagi di masjid ini kita juga disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Dan ini adalah karunia-karunia Allah berikan kepada kita berhubungan dengan tempat. Tidak semua orang bisa mendapatkan ini, karena tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid-masjid. Hanya orang-orang yang Allah pilihkan di dalam takdirnya yang bisa melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mari kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam ucapan kita, karena kita mendapatkan fadilah yang luar biasa. Kemudian salawat dan salam kepada habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah memperjuangkan agama ini, makanya kita hari ini bisa menikmati betapa indahnya hidup di dalam ajaran sunnah-sunnah habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus. Yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2 kaidah penting dalam tazkiyatun nufus, dan malam ini kita masuk pada kaidah yang ketiga, yakni Al-Quranul Karim memba'u at-tazkiyah wa ma'inuha. Jadi Al-Quranul Karim itu merupakan sumber tazkiyatun nufus. Dasar dari kajian kita malam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan mereka, mentazkiyah mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Syekh di sini menggunakan ayat ini dalam hal tazkiyatun nufus, bukan hanya karena ada kata-kata derivasi tazkiyah di sini, tetapi ayat ini menjelaskan banyak hal kepada kita, yang insya Allah malam ini kita akan mencoba untuk mengurainya.
A'zamu ma tazku bihi an-nafs Al-Qur'anul Karim. Ini dasar yang harus kita pahami bersama. Hal yang paling utama, yang paling agung dalam membersihkan jiwa manusia itu adalah Al-Qur'anul Karim. Alladzi huwa kitabut tazkiyah. Al-Quran itu adalah kitab tazkiyah. Sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat ini surah Ali Imran ayat 164. Ketika Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada orang-orang yang beriman. Allah menggunakan kata manna. Kalau kita baca di terjemah ya, di dalam Departemen Agama misalnya, kata manna itu adalah mengaruniakan, memberikan karunia kepada orang yang beriman. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Kata manna dalam bahasa Arab asalnya itu adalah al-qat'u, memotong, memenggal, memutus. Bagaimana hubungan kata manna dengan karunia? Para ahli bahasa mengatakan bahwasanya ketika manna itu diterjemahkan dengan karunia nikmat, ja'at litaqattu'i al-hajah. Ketika Allah memberikan karunia, maka selesailah kebutuhan manusia. Contoh kasus, misalnya. Kita membutuhkan air. Lalu problem kita adalah problem air dan tubuh kita membutuhkan air. 80% tubuh kita membutuhkan air. Itu problem pertama kita. Ketika Allah menurunkan hujan, menerbitkan mata air, maka selesailah problem itu. Maka turunnya hujan, terbitnya air itu adalah nikmat. Itu adalah karunia. Dan dia menyelesaikan problem kebutuhan air manusia. Wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian, manusia membutuhkan kalori. Itu problem manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan binatang, maka dengan hal itu maka selesailah, putuslah problem manusia. Allah telah memberikan solusi kepada mereka dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, an-nabat, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hewan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia membutuhkan hidayah, membutuhkan pedoman hidup, Allah turunkan wahyu. Problem manusia tentang hidayah, tentang pedoman hidupnya, Allah selesaikan. Maka selesailah problem mereka tentang hidayah. Begitulah dalam hal-hal yang lain. Karena itulah Allah menggunakan kata manna. Kenapa? Karena Rasul diutus, Al-Quran diturunkan sebagai hidayah kepada manusia, itu menyelesaikan problem-problem kemanusiaan kita. Wa manna huna bima'na a'ta an-ni'mah. Allah memberikan karunia. Jadi laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, menyelesaikan problem orang-orang yang beriman. Menyelesaikan hajat orang-orang yang beriman. Mannallahu 'alal mu'minin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, arti ba'asa itu menerbitkan. Makna di sini adalah mengutus, ya. Mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ulama tafsir mengatakan
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata min anfusihim, dari diri mereka. Menunjukkan adalah bahwasanya yang pertama, Nabi Muhammad itu minal bashar. Nabi Muhammad itu dari jenis manusia. La minal malak, bukan dari jenis malaikat. Coba bayangkan, kalau Allah mengutus seorang rasul kepada kita untuk memberikan uswah dan qudwah, suri tauladan dan contoh seorang malaikat, lalu tentu banyak sekali manusia yang akan mengatakan, ketika rasul itu dari jenis malaikat itu mengatakan, laksanakan ini, lakukan seperti ini, orang akan mengatakan, la aqdir, aku tak mampu. Engkau mampu melakukannya karena engkau malaikat. Engkau bisa menahan hawa nafsumu karena engkau malaikat. Sementara kami tidak. Bukan dari jenismu. Tentu akan banyak hujjah, akan banyak penolakan yang dilakukan oleh manusia. Usahakan dari malaikat. Dari jenis mereka sendiri Allah menurunkan seorang rasul, penolakan begitu banyak. Tidak saja di zaman Nabi, tapi hingga pada detik dan waktu ini. Mereka akan mengatakan, la aqdiru li'annaka malak. Aku enggak mampu, kami enggak mampu. La naqdiru. Sementara engkau mampu kan karena engkau malaikat. Ya. Tapi mungkin saja ada orang mengatakan begini, engkau bisa melakukan itu ya, karena engkau diberi wahyu, sementara kami tidak. Ini bisa dijawab ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasulan min anfusihim. Nabi Muhammad yang diikuti itu adalah bukan masalah penerimaan wahyunya, tetapi adalah sulukiyah dia. Tapi adalah perjalanan hidup dia sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu apapun yang dilakukannya bisa dicontoh. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah bisa dicontoh. Rasul salat, dia terbentuk dari susunan biologisnya manusia. Dia juga dari turab, sama dengan kita. Oleh sebab itu tidak ada penolakan mengatakan engkau dari jenis yang mampu melakukan sementara kami tidak. Enggak akan bisa ada hujah seperti itu. Kenapa? Karena sulukiyahnya sama, jenis dia sama dengan kita, maka sulukiyahnya bisa kita ikut. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Maka tidak ada kata la naqdir, kami enggak mampu, enggak bisa. Rasul melaksanakan ibadah haji. Rasul berjalan, Rasul berkendaraan, Rasul mengucapkan talbiyah. Manusia juga bisa melakukannya, manusia yang lain juga bisa melakukannya. Karena itu adalah bahagian dari ranah kemanusiaan yang mampu dilakukan setiap manusia yang sehat. Maka nggak ada hujah untuk itu. Begitu juga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan zakat, ya. Siapapun bisa mengeluarkan zakat ketika dia memiliki harta. Maka nggak ada hujah untuk mengatakan kami tidak bisa mengeluarkan zakat. Kenapa? Min anfusihim, dari jenis kamu sendiri. Karena itulah, hadirin a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, karunia besar Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu dari jenis manusia, min anfusihim. Makna yang lain adalah ayat ini menegasikan juga kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia seperti kita. Min anfusihim. Dia juga digoda oleh syaitan, walaupun dia bisa mengalahkan syaitan. Dia juga memiliki hawa nafsu, walaupun dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Dan kita bisa mencontohnya. Dan Nabi mengatakan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan ya, dari Ibnu Mas'ud, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat. Kemungkinan itu salat asar atau salat zuhur. Falamma sarafa, ketika Nabi berpaling habis salat dia asar atau zuhur, itu kan 4 rakaat, Nabi membuat 5 rakaat.
Sahabat belum tahu cara menegur orang yang salah lupa dalam salat. Lalu setelah selesai salat, qila lahu, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, azida fis salah, apakah salat telah ditambah rakaatnya? Sahabat kan tak tahu apakah wahyu ini kan menambah salat yang 4 menjadi 5. Maka enggak ada komen dari para sahabat, enggak ada mengatakan subhanallah. Kan begitu kan? Mungkin saja wahyu. Sahabat kan tidak tahu kalau itu adalah kelupaan Nabi. Lah, kata Nabi, enggak ada salat itu ditambah. Qalu, mereka mengatakan, fa innaka shallaita khamsan. Engkau telah salat 5 rakaat. Qala, periwayat mengatakan fasajada. Maka Rasul pun sujud sajadataini, ya, sajdatis sahwi. 2 kali sujud setelah salam tadi karena kelupaan Nabi. 2 kali sujud, lalu dia salam untuk berikutnya. Dan Nabi mengatakan, innama ana bashar. Sesungguhnya aku adalah manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkur kama tazkurun, azkuru kama tazkurun. Aku itu bisa ingat sebagaimana kamu bisa ingat. Aku bisa menghafal sebagaimana kamu bisa hafal. Wa adza kama tansawna. Begitu juga aku bisa lupa sebagaimana kamu lupa. Karena itu ketika Nabi taat kepada Allah, Nabi juga memiliki ikhtiar. Nabi juga memiliki usaha untuk itu. Memiliki perjuangan untuk taat kepada Allah. Memiliki perjuangan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Memiliki perjuangan untuk mentazkiyah jiwanya. Aku ingat sebagaimana kamu juga bisa mengingatnya. Dan aku lupa sebagaimana kamu juga bisa lupa. Innama ana bashar. Aku ini manusia. Ini menegaskan apa? Bahwasanya Nabi itu adalah dari jenis manusia yang sama seperti kamu. Maka ketaatan yang dilakukan oleh Nabi, bisa kamu lakukan ketaatan itu. Tidak mustahil bagi kamu. Makanya Nabi Allah katakan di sini, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari jiwa mereka sendiri. Min anfusihim ay min jinsihim, dari jenis mereka, dari bangsa mereka. Bahkan Nabi diutus itu dari suku Quraisy, suku yang terpandang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Dan orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah tahu nasab Nabi. Nasabuhu al-karim. Wa akhlaquhu min ahsanil akhlaq. Nasabnya nasab yang mulia. Akhlaknya adalah akhlak yang paling mulia, yang paling terbaik. Ucapannya adalah, diksi katanya terpilih. Kehidupannya tertata. Orangnya amanah. Wa kullul khair yujma'u fi nafsihi. Setiap kebaikan itu terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim min jinsihim, dari jenis mereka. Mereka sudah kenal Nabi. Karena itulah ketika Nabi mendakwahkan Islam, tidak ada yang mengatakan Nabi itu seorang kadzab, seorang pendusta. Enggak ada. Nabi naik ke atas bukit dan mengatakan, kalau aku katakan kepada kamu bahwasanya di sebalik gunung ini ada yang akan menyerang kota Makkah, apakah kamu percaya? Kama qala Rasul. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami akan percaya. Karena Nabi apa? Seorang amanah. Seorang yang luar biasa keamanahan. Gak pernah sekalipun ada dusta tersebut dari lidahnya. Gak pernah. Semua orang mengetahui itu. Karena itulah ketika dia mendakwahkan Islam, mereka sudah kenal dia. Gak perlu ada mukjizat ditunjukkan oleh Allah kepadanya untuk meyakinkan mereka kalau Nabi Muhammad adalah seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang siddiq. Enggak perlu. Karena mereka sudah mengenalnya. Namun, sebenarnya mereka tidak keberatan ketika Rasul mengatakan, Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku Rasulullah, maka kamu berimanlah kepadaku. Tetapi mereka keberatan ketika tradisi mereka digugat. Tradisi yang sudah mapan itu digugat. Apalagi orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat dan mengambil keuntungan dengan tradisi itu.
memiliki kemuliaan dari struktur sosial itu. Maka umumnya kan orang-orang tua 50 tahun ke atas sedikit sekali yang mengikuti dakwah Rasul pada awal dakwah Nabi. Siapa yang mengikuti dakwah Rasul? Orang-orang muda di bawah 50 tahun. Abu Bakar sekitar 40 sekian tahun, Utsman 37 tahun, Umar Ibn Khattab 27 tahun, Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Orang-orang muda yang siap untuk merubah paradigmanya, menerima perubahan. Orang tua sukar menerima perubahan. Karena itu berdakwah kepada orang tua sangat sukar sekali. Sangat sukar sekali. Dan itu terjadi pada diri Nabi. Karena itulah Nabi SAW sangat konsen untuk mendidik para anak muda. Karena mereka lah agen perubahan itu. Mereka sudah kenal Nabi. Mereka bukan nggak percaya kepada Nabi. Tapi kenapa? Karena tadi status sosial mereka, kedudukan mereka, mereka sudah habit dengan itu. Mereka sudah menikmati status quo itu. Maka mereka nggak mau berubah. Maka Allah mengatakan min anfusihim, dari jiwa kamu sendiri. Lalu Allah katakan pada ayat itu, yatslu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nanti kita lihat bagaimana korelasi tazkiyatun nufus dalam ayat ini. Bagaimana hubungan tazkiyatun nufus dengan ayat ini? Yatslu alaihim ayati, Nabi membacakan kepada mereka, mentilawahkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kita sudah pernah bahas kan? Ayat-ayat Allah itu ada dua. Pertama ayat kauniyah, ciptaan Allah. Jadi antum ini ayat Allah, saya ini ayat Allah, masjid ini ayat Allah, alam semesta ini adalah ayat Allah. Tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda adanya Allah, tanda sifat yang maha kuasanya Allah, tanda maha pemurahnya Allah, karimnya Allah, tanda mulianya Allah, aziznya Allah, tanda perkasanya Allah, tanda qaharnya Allah. Alam semesta ini, ciptaan Allah ini adalah ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah katakan misalnya pada surah Fusilat ya. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsi wal-qamar la tasjudu lisyams wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Maka Allah katakan sebagai ayat-ayat Allah, malam itu adalah ayat Allah. Siang itu adalah ayat-ayat Allah. Matahari itu ayat-ayat Allah. Bulan itu ayat-ayat Allah. Bagaimana bisa terjadinya peristiwa malam, peristiwa siang, matahari yang kita butuhkan? Bahkan nggak akan mungkin ada kehidupan manusia di bumi ini kalau nggak ada matahari. Betapa luar biasanya pentingnya bagi kita matahari. Wal qamar, bulan juga begitu. Bulan itu berfungsi untuk meredam perputaran bumi pada porosnya agar tidak bergetar, kan begitu kan? Bulan butuh kepada kita. Tapi jangan kamu sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Tapi sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan itu. Yatslu alaihim ayatihi. Jadi membacakan kepada kamu ayat-ayatnya. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah. Tapi yang kita maksudkan adalah di sini adalah ayat qauliyah atau ayat maqru'. Ayat yang dibaca. Allah wahyukan kepada Rasulullah. Itu Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Tidaklah Allah menghapuskan satu ayat. Yang dimaksud di situ ayat Allah yang Allah wahyukan atau Allah lupakan. Kami datangkan yang lebih bagus dari ayat yang kami turunkan pada awalnya, atau sama dengan itu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Jadi ini ayat Allah. Tadi Allah mengatakan wa min ayatihi, tentang ciptaan. Di sini Allah katakan ayat Allah juga min ayatin, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia membaca tentang ayat Allah. Dan dia melihat kekuasaan Allah di situ. Dan dia mengetahui informasi tentang pencipta semesta ini, sifat-sifatnya, af'al-af'alnya.
Jadi yatslu alaihim ayatihi. Allah bacakan, ya, dibacakan oleh Nabi kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Intinya lokusnya itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menunjukkan tentang cara hidup demi kemaslahatan manusia. Karena itulah, di antara dua ayat ini tidak kontradiksi. Fal Qur'anu yufassiru ayatil kauni. Maka Al-Quran itu menafsirkan tentang ayat-ayat semesta, ayat-ayat kauniyah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil azim. Jadi begitu juga ayat-ayat semesta itu menafsirkan Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Jadi di antara dua ayat Allah, tanda kekuasaan Allah itu tidaklah bertentangan antara satu dan yang lainnya. Tetapi kok ada kadang-kadang orang mengatakan, itu kan bagian dari sains, berbeda dari Islam. Enggak. Sama-sama ayat-ayat Allah. Antum mempelajari tentang ilmu alam, ilmu biologi, sains. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika mempelajari Al-Quran, itu adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, Allah menggunakan yatslu alaihim, kata tilawah. Apa maknanya? Yaqra'u, membaca. Karena tilawah itu al-qira'ah. Tilawah itu artinya membaca. Ini makna yang awal, ini makna awal. Jadi, apa hubungannya tilawah dengan tazkiyah? Ternyata al-qira'ah itu berhubungan dengan tazkiyah. Allah memuliakan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pada tubuh kita ini untuk menangkap sinyal. Mata untuk menangkap cahaya. Telinga untuk menangkap gelombang-gelombang suara. Kan begitu? Apa yang kita lihat itu bisa berpengaruh dengan hati kita. Apa yang kita dengar itu punya hubungan dengan hati kita. Buktinya, ketika kita melihat yang indah-indah, hati senang. Tapi melihat yang peristiwa kecelakaan, peristiwa pokoknya yang tidak mengenakan juga menusuk hati kita. Sedih, ketakutan, dan sebagainya. Mendengar juga begitu. Mendengar rintihan, hati kita pedih. Tapi mendengar tawa, hati kita bisa bahagia. Al-Quran itu ketika dibacakan punya pengaruh terhadap diri kita, jiwa kita. Di tubuh kita ini kan terdiri dari unsur air, molekul air. Hasil penelitian sains kan hari ini kita lihat ketika dibacakan ke air itu apa? Al-Quran, ada reaksi kan? Itu kan dari peneliti Jepang itu kan. Ada reaksi dari air itu. Dibacakan nama Allah, luar biasa molekul itu. Meresponnya indah. Pada tubuh kita juga begitu. Unsur-unsur tubuh kita ini banyak sekali sel-sel yang terdiri dari unsur air. Maka ketika dibacakan Al-Quran, mereka meresponnya. Makanya semakin indah kita seseorang membaca Al-Quran dan kita dengar, semakin positif respon diri kita, tubuh kita. Iya kan? Semakin positif. Kemudian Allah di sini dijelaskan bahwasanya ya'ni fil qari am fil mustami', itu punya faedah bagi orang yang membaca dan bagi orang yang mendengarkan. Ingat di sini. Ketika Allah berfirman wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an fastami'u, maka dengarkan kamulah, istima'lah kamu dan diam kamu. Besar harapan kamu mendapat rahmat Allah. Ketika mendengarkan Al-Qur'an. Antum sudah baca tentang sejarah bagaimana Abu Jahal dan dua orang sahabatnya yang mencuri-curi dengar, ya kan, ke rumah Nabi ketika Nabi membacakan Al-Quran. Ketika Nabi membacakan Al-Quran, Allah katakan la'allakum turhamun fastami'u lahu. Dengarkan kamu. Jadi berbeda kata sama dengan istima' ya. Itu berbeda sekali. Kalau kata sama, Allah memberikan potensi kepada kita, tabi'iyah kita, apapun yang memiliki getaran, gelombang suara yang bisa dihantarkan ke kuping kita, ke telinga kita, ke gendang telinga kita, itu bisa kita dengar. Tetapi kalau istima',
itu memperhatikannya. Jadi yang disuruh kita bukan mendengar saja, bukan sami'a, tapi istima'. Bukan sama, tapi istima', memperhatikan, mendengarkan, memahaminya, menikmatinya, mentadabburinya. Maka kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan kamulah. Arti istima'. Perhatikan. Perhatikan Al-Quran itu, dengarkan dengan pendengaran yang baik. Dan karena itulah orang ini kan turunnya kepada orang Arab kan, yang tahu Al-Quran. Dan mereka paham maknanya. Maka istima' yang paling objektif adalah, yang paling berpengaruh adalah ketika seseorang mendengarkan ayat Al-Quran dan dia tahu maknanya. Dari situlah dia bisa mentadabburinya, memahami dan mentadabburinya. Dan respon itu jauh lebih besar menusuk hatinya dan membersihkan jiwanya. Istami'u. Makanya ketika dibacakan Al-Quran, ya, iza quri Al-Quran, dibacakan Al-Quran itu istima', bukan hanya mendengar begitu saja, tapi perhatikan dari makharijul hurufnya, dari ilmu tajwidnya, dari sifatul hurufnya, sampai kepada maknanya, istima'. Itu punya efek kejiwaan bagi kita. Bukan asmi'u, tapi istami'u lahu la'allakum turhamun. Besar harapan bahwasanya kamu akan diberi rahmat oleh Allah dengan mendengarkan Al-Quran itu. Taib. Dan juga makna tilawah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Miftah Daris Sa'adah, bahwasanya kata tilawah itu bukan hanya membaca, tetapi artinya juga adalah ittiba'. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab, yatslunahu, mereka mengikutinya, betul-betul mengikutinya, maka mereka itu orang-orang yang beriman terhadapnya. Kalau kafir kepada hal itu, kepada ayat yang Allah datangkan tadi, maka mereka merugi. Maka wal ma'na yattabi'una kitab Allah haqqa ittiba'ihi, ya ini betul-betul mengikutinya. Maka kata ittiba' itu bukan hanya membacanya, tetapi ketika orang membacanya, mendengarnya, mengikutinya. Itu makna hakiki daripada ittiba' haqqa tilawati, benar-benar membacanya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utslu ma uhiya, artinya ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, bukan hanya dibaca, tapi ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Allah. Tegakkan salat, sesungguhnya salat itu akan mencegah, positif, akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi utslu ma uhiya, bukan bacalah, bukan hanya maknanya bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, enggak punya makna tanpa melakukannya. Karena itulah Ibnu Qayyim mengatakan tilawah itu juga bermakna adalah ittiba', mengikut. Baru berfaedah apa yang didengar, apa yang dibaca, ketika bacaan itu menjadi ikutan kita. Apa yang kita baca menjadi perjalanan hidup kita sesuai dengan yang kita baca. Udah habis waktu. Sedikit kali ya, belum selesai ini. Jadi bahwasanya membaca Al-Quran, hakikatu at-tilawah. Jadi mengikut Al-Quran itu pada hakikatnya adalah, hakikat tilawah itu pada hakikatnya adalah mengikuti apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah firmankan. Iya, sudah Aisyah ya. Udah waktu, kita berhenti sini. Ya. Iya ya, jadi nggak selesai ini. Jadi kita pending dulu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita sambung lagi bulan depan nampaknya. Ya, gantung sekali ya. Kita belum mengkorelasikan dengan tazkiyah. Bagaimana Syekh Abdul Razak Al-Badar menghubungkan ini dengan berbagai riwayat. Insyaallah kita baru sini, intinya adalah
bahwasanya kata tilawah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu tidak saja memiliki makna membacanya, tetapi juga adalah makna mengikutinya. Itulah yang nanti memiliki korelasi objektif dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dan Allah katakan tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah memfirmankan dalam Al-Qur'an itu proses-proses bagaimana mentazkiyah. Ketika orang membaca Al-Qur'an mengikutinya, maka dia akan mengikuti pedoman Al-Qur'an, maka terjadilah proses-proses pembersihan dia. Dia akan salat, maka salat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan berzakat, maka zakat itu akan membersihkan jiwa dia, membersihkan harta dia, dan seterusnya amal-amal yang lain. Tidaklah satu amal yang kita lakukan yang disyariatkan oleh Allah kecuali di situ kesertaannya dalam proses tazkiyatun nufus. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nanti kita sambung lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.